subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar tentang aplikasi Microsoft Word. Saya akan membahas tentang pengaturan paragraf, kemudian find and replace, indentasi, Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, untuk mengatur sebuah paragraf, saya akan memperkenalkan kalian tombol-tombol grup ribbon paragraf. Oke, kita buka di home ribbon. Kemudian ini ya, ada grup ribbon paragraf. Sini kita lihat perbagiannya. Ini disebut bullet. Oke ya, kita lihat bullet. Oke, bullet ini ada berbagai macam gambar ya. Apa sih bullet? Ya, saya jelaskan. Bullet digunakan untuk membuat urutan list dengan simbol tertentu, seperti lingkaran bulat, tanda centang, kubus, dan lain sebagainya. Oke, itu pengertian bullet. Di sini kita lihat bullet ada memakai simbol yang ada di simbol, kemudian memakai picture. Di sini tersedia berbagai gambar untuk bullet, dan ini untuk pengaturan fontnya. Oke, berikutnya alignmentnya juga bisa pilih left, center, di tengah, kemudian right. Oke, seperti ini ya, kalian lihat ya perubahannya, alignmentnya left, center, dan right. Oke, itu penjelasan singkat tentang bullet. Oke, kita tutup. Kemudian berikutnya adalah numbering. Sini numbering. Numbering digunakan, atau pemberi nomor ini digunakan untuk mengatur jenis list berdasarkan penomoran seperti angka, alfabet, angka Romawi, dan lain sebagainya. Jadi ini ya ada alfabet, angka, dan lain sebagainya. Ada pilihannya. Kemudian kita coba klik di Find New Number Format. Oke, di sini kita bisa pilih number stylenya. Ini ya, angka Romawi, huruf kecil, abjad, ya, dan lain sebagainya. Kita juga bisa memilih font apa aja yang akan kita gunakan untuk nomor-nomor atau numbering tersebut. Kemudian number formatnya ini ya, seperti ini kalau 1, 2, 3. Kemudian kalau Romawi otomatis berubah seperti ini. Sama, alignmentnya juga ada left, center, dan right. Oke, saya kembalikan ke left ya. Oke, seperti itu. Saya hapus terlebih dahulu. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang multi level list ya. Oke, apa sih multi level list? Multi level list ini berfungsi membuat penomoran pada list secara bertingkat. Kita lihat. Oke, jadi dia memberi penomoran secara bertingkat. Jadi mungkin ada macam-macam benda hidup. Nah, benda hidup mungkin macam-macam benda di dalamnya 1, 2, 3, 4. Kemudian di angka 1 ini ada lagi pilihan-pilihannya. Seperti itu ya, sampai sepanjang ini masih bisa. Jadi ada 1, 1.1, 1.1.1 lagi. Jadi itu yang disebut dengan multi level list. Ini juga kita bisa atur formatnya seperti ini. Ya. Oke. Berikutnya saya akan membahas tentang decrease indent. Lihat di sini ya. Decrease indent. Apa sih pengertian decrease indent? Icon ini berfungsi mengurangi settingan indent pada dokumen sehingga bergeser ke kiri. Oke ya.
Kemudian berikutnya adalah increase indent. Icon ini berfungsi, nah ini bergeser ya, kalau di kiri kan dia ke kiri, kalau pemakai decrease indent dia akan ke kanan. Oke, saya lanjutkan. Tadi decrease ya, sekarang increase indent adalah berfungsi menambah indent yang menyebabkan kata bergeser sebanyak 1 tab ke kanan. Oke, seperti itu ya. Sudah kita coba tadi memakai decrease dan memakai increase. Berikutnya adalah line and paragraph spacing atau line spacing. Icon ini ya berfungsi untuk mengatur jarak spasi antar baris. Oke ya. Jadi mamanya kalau ada baris-baris, saya coba dulu ya. Line spacing option. Nah, di sini kita lihat ya contohnya. Kalau umpamanya ini saya jadikan 0 semua dulu. Oke, ini ada multiple. Oke, multiple itu 3 ya, 3 poin. Dan oke, ntar saya buat garis dulu ya. Saya hapus dulu biar bisa kelihatan ya contohnya. Kata asal dulu aja ya. Ini saya anggap saya sedang mengetik paragraf. Ini tadi kita sudah atur spasi 3, maka jaraknya sangat lebar-lebar ya, multi level jarak 3. Oke, kita terus coba terus. Jadi saya buat kata acak aja biar cepat ya. Saya jarak dan lain sebagainya. Oke, ini saya anggap sebagai sebuah paragraf. Ini kita coba tadi memakai increase indent seperti ini ya. Kalau decrease seperti ini. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud line spacing? Line spacing tadi 3, sekarang kita coba ke 1. Nah, kalau spasi 1 maka akan rapat. Kemudian kalau spasi 1,5 dia lebih lebar lagi jarak antar barisnya, 1,5 sekarang ya. Kemudian 2, kemudian 2,5 dan akhirnya spasi 3. Seperti itu ya. Oke, sudah tahu apa sih spasi atau line spacing. Berikutnya adalah di sini paragraf. Nah, ini kita harus untuk memperlihatkan. Nah, ini paragrafnya seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan ketika icon ini diklik akan tampil jendela dialog tentang konfigurasi pengaturan paragraf dalam dokumen. Jadi langsung muncul seperti itu. Oke. Kemudian ada show and hide. Ini digunakan show and hide ini ya. Show and hide berfungsi untuk menandai paragraf tertentu. Coba ya, kita bagi 2 aja. Oke. Kita klik show and hide. Nah, ini digunakan untuk menandai paragraf tertentu. Oke, seperti ini ya. Berikutnya adalah sort. Ini saya hapus terlebih dahulu. Saya matikan. Kemudian ada sort. Sort atau mengurutkan. Sort, kita cari sort dari sini ya. Di sini ada sort atau mengurutkan. Apa sih sort ini? Berfungsi dan digunakan untuk mengatur pengurutan kalimat berdasarkan urutan alfabet. Kita coba. Nah, coba ya. Aku akan mandi pagi sekarang. Oke, kita cek dan kita akan sort ya paragraf teks menjadi ascending ya. Oke.
mandi ini. Sortnya seperti apa ini? Seperti di Excel biasanya mengurutkan ya. Oke, ascending. Oke, nah di sini A akan naik ke atas A. Aku akan mandi pagi sekarang. Berubah menjadi A akan aku mandi pagi sekarang. Jadi mengurutkan kata sesuai dengan abjad yang di depannya. Oke, paham ya? Berikutnya di sini ada justify. Oke, sini saya hapus dulu ya. Saya coba buat paragraf yang nama saya Sulinar Pujowati. Saya adalah guru SMK Negeri 10 Surabaya. Oke ya, saya akan coba ketikkan paragrafnya. Surabaya. Untuk ini saya ketik satu paragraf saja untuk menata ya. Jadi nanti biar kelihatan cara kerja tombol-tombol atau icon-icon yang ada di dalam grup ribbon. Oke, saya kira cukup ya. Oke, kita coba latihan. Di sini kita akan membahas tentang justify. Justify ya. Cara menseleksinya, ya, kita seleksi, kita blok atas, kita tarik dengan mouse atau kita gunakan shift ya, tekan shift di keyboard, kemudian arahkan tombol panah bawah. Oke, setelah kita seleksi, maka kita coba tombol justify. Justify berfungsi mengatur alignment paragraf agar secara otomatis menyesuaikan dengan lebar dokumen. Oke, seperti ini ya. Dia jadi kanan kiri rata. Ini justify. Oke, saya undo terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini ya, kita lihat ini yang tertekan adalah icon align left ya, ini ya, align text left. Jadi ini adalah rata kiri. Oke ya, jadi rata kiri. Kemudian kalau ini adalah center. Jadi membuat paragraf atau satu kalimat ke tengah. Kita coba. Oke, jadi ke tengah seperti ini ya. Oke, kemudian untuk yang ini align text right, kita klik. Nah, jadi dia rata kanan. Oke, seperti ini ya. Saya kira mudah. Kalian pasti memahaminya. Oke. Itu pembahasan singkat tentang paragraf. Oh ya, ada yang terlupa. Ini ada tombol shading. Shading ini. Shading. Apa sih tombol shading? Fungsinya yaitu memberikan warna background pada kalimat atau paragraf yang diblok. Kita coba. Oke, seperti ini. Kita beri warna shading. Apa ya? Ini coba hijau. Nah, jadi seperti ini ya.
Jadi fungsi shading seperti ini. Kalau saya bisa menggambarkannya, dia seperti stabilo ya. Oke. Jadi menandai kalimat-kalimat atau kata yang kalian anggap penting dan perlu diperhatikan. Oke, saya kira kita sudah mengupas tuntas tentang paragraf. Sekarang kita akan masuk ke tab home ya, tab home sama, yaitu apa yang akan kita bahas, yaitu find and replace. Jadi find ini tombolnya ya. Jadi saat kita membuat suatu cerita atau paragraf ya, seringkali Anda menulis sebuah word atau kata-kata yang sama dan selalu diulang-ulang. Kadangkala kata yang dituliskan tersebut salah atau tidak mengikuti ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Sebagai contoh, mungkin ya kelas yang di sini ya, mungkin nama saya keliru saya tuliskan, padahal nama saya itu saya ulang-ulang. Nama saya Suminar Pujawati, saya tulis Suminah Pujawati. Nah ini kan salah ya. Jadi kalau kita menggunakan find and replace, maka kita akan menggantinya dengan cepat ya. Atau mungkin kita buat laporan. Laporan itu seharusnya tahun 2021, tapi kita salah tulis menjadi 2011. Kalau mungkin laporannya 1-2 lembar, kita edit satu-satu oke lah. Tapi kalau laporannya 100 lembar, kita harus mengganti satu persatu tahun-tahun tersebut, maka sangat akan menghabiskan waktu. Jadi kita gunakan tombol find and replace. Oke, kita coba ya. Jadi di sini satu kata ini aja, ini shadingnya saya ganti jadi putih lagi ya. Oke, no color ya, nggak bisa ya. Nah, oke, sudah saya kembalikan. Sekarang saya ingin menemukan kata dulu ya, find, fungsi find. Find, saya ingin menemukan kata Suminar. Oke, di sini. Nah, di sini langsung muncul ya. Sudah word finish searching in the document. Oke. Oh, maaf. Kita ulang sekali lagi. Find Suminar. Oke. Nah, di sini ya. Sudah terlihat ya. Dia langsung menemukan kata Suminar. Dia bisa menemukan kata. Jadi mempermudah kita mencari suatu kata atau kalimat. Oke. Kemudian replace. Jadi kata Suminar ini mungkin kita ganti menjadi Alia. Oke, kita replace all. Oke. Jadi di sini tertulis Word has completed its search of the document and has made one replacement. Jadi dia sudah mengganti satu kata. Oke, kita lihat benarkah Suminar berganti menjadi Alia. Oke. Jadi kayaknya buat apa sih kita bisa ganti langsung kalau satu kata atau satu lembar, 2 lembar. Bayangkan jika berlembar-lembar laporan yang berjumlah ratusan salah, kita gantinya satu persatu. Kalau dengan ini find and replace, maka kita akan sangat dimudahkan. Berikutnya kita akan bahas tentang indentasi. Apa sih indentasi? Indentasi adalah pengaturan paragraf. Pengaturan pengetikan awal paragraf menjorok ke dalam. Setiap tombol tab ditekan, kursus akan bergeser ke kanan atau menjorok ke dalam sebanyak setengah inci atau sekitar 1,27 cm. Oke ya. Jadi ini ada tombol tab di keyboard. Jadi saya kembalikan dulu ya. Oke. Jadi kita tahu ya ada tombol tab di keyboard.
Maka kalau kita tap, nah ini seperti ini ya. Ini panjangnya sekitar 1,27 cm atau setengah inci. Oke. Ya, geser dan bertambah terus menerus. Kemudian saya akan bahas yang pertama adalah first line indent marker. First line indent marker. First line indent marker fungsinya adalah mengatur setiap awal paragraf selalu menjorok ke dalam. Nah ini kan first line indent marker itu yang ini, yang kecil ini ya. Kita lihat. Nah kalau kita arahkan sebenarnya namanya akan keluar sendiri ya, first line indent marker. Kalau diletakkan di sini maka tidak ada paragraf yang menjorok ke dalam. Coba kita geser ya. Oke. Ya. Nah, jadi nanti ke setiap paragraf yang awal paragraf awal, maka jika first indent markernya kita tanda, first line indent markernya kita geser, maka setiap awal paragraf menjadi menjorok ke dalam secara otomatis. Oke, bentar ya. Ya asal aja ya kalau. Ini hanya untuk awalnya saja ya. Baris berikutnya akan kita lihat namanya apa, left indent atau disebut juga left indent marker. Fungsinya untuk menentukan indentasi seluruh baris paragraf termasuk baris pertama. Oke, seperti ini ya. Kemudian ada yang terakhir adalah right indent marker, yang ini. Fungsinya adalah menentukan indentasi jarak baris paragraf dari kanan dokumen. Ini yang right, left untuk rata kirinya seberapa. Kalau ini kita geser tidak berubah ya. Nah, karena kursornya ini yang berubah ini. Saya kembalikan. Oke. Kita blok, nah ini semuanya kan berubah. Nah, oke, kita kembalikan. Begitu juga ini right indent marker kita rubah, nah, maka dia akan berubah. Oke ya, saya kira cukup sekian penjelasan saya tentang paragraf yang berisi tentang editing suatu paragraf ya, kemudian find and replace dan pengaturan indentasi. Oke, untuk materi berikutnya kita akan bahas pada video berikutnya juga. Semoga materi ini bermanfaat. Tulis kesimpulan Anda pada komen, dan jika ada pertanyaan bisa kalian tulis juga di komen atau saat kita melakukan pembelajaran offline. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.